Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Abdillah Himsa Azhara, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen sumber daya manusia. Gitu. Nah, jadi dalam rangka menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia, suatu perusahaan itu biasanya bersandar pada kerangka. Nah, kerangka ini yaitu kerangka kerja, mengacu pada arsitektur, sistem, praktik, dan model penyelenggaraan sumber daya manusia yang sudah diadopsi oleh fungsi sumber daya manusia itu. Kemudian dari kerangka tersebut, fungsi dan profesional sumber daya manusia sebagai anggota dari fungsi bertanggung jawab dalam menyampaikan saran serta layanan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian kesuksesan penyelenggaraan sumber daya manusia itu juga bergantung pada jajaran manajer sebagai pelaksana kebijakan dari sumber daya manusia itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari sistem-sistem yang jadi dari penjelasan saya tadi, saya akan lebih mendalam lagi menjelaskan tentang arsitektur sumber daya manusia. Nah, arsitektur sumber daya manusia itu apa sih gitu kan? Nah, arsitektur sumber daya manusia itu terdiri dari sistem, proses, dan struktur sumber daya manusia serta perilaku karyawan. Nah, arsitektur sumber daya manusia ini memberikan suatu gambaran bahwa aspek-aspek tersebut, yaitu aspek dari sistem, proses, dan struktur sumber daya manusia itu terlibat dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak hanya sesederhana struktur dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya nih. Salah satunya misalnya dari Becker dan kawan-kawan tahun 2001. Beliau menjelaskan bahwa arsitektur sumber daya manusia itu mendeskripsikan kontinum dari profesional sumber daya manusia dalam fungsi sumber daya manusia ke sistem sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebijakan dan praktiknya melalui kompetensi dan motivasi yang kemudian diasosiasikan dengan perilaku karyawan. Jadi nanti ke perilaku karyawannya itu bakal dilihat sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian ada pendapat lain dari Becker dan Husselit tahun 2006. Beliau menjelaskan bahwa keselarasan antara arsitektur sumber daya manusia dan kapabilitas strategis serta proses bisnis merupakan dasar kontribusi sumber daya manusia pada keunggulan kompetitif organisasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, menurut saya itu arsitektur sumber daya manusia diibaratkan sebagai pondasi rumah. Jadi dari rumah itu kan sebelum dibangun tembok dan kerangka lainnya, kita perlu membangun pondasinya terlebih dahulu supaya berdiri tegak dan tidak roboh. Kalau dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan, jadi pondasinya itu adalah arsitektur sumber daya manusia, kemudian tembok atau bangunannya itu sistemnya, dan atap rumah itu sebagai praktik dan model penyelenggaraannya nanti seperti apa, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang benar atau bahkan salah, bisa dikoreksi. Dan terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.